apakah ini juga angin baik di kacamatanya Ibu Yani Motik? Kita mau dengar. Gimana Ibu Yani Motik? Terima kasih. Saya kira tadi dari pengantar Ya. di Video tadi ya. video tadi, kemudian dari Bu Mira sendiri ada dua catatan. Oke. Yang pertama bahwa ILO ya hanya mensyaratkan 14 minggu gitu. Terus yang kedua gini, kalau perempuan, saya sebagai perempuan tentunya senang-senang aja, bagus aja gitu loh. Karena ini dikasih kesempatan. Tapi karena saya sebagai pengusaha gitu, Ya. tadi kan udah dibilang berat, dari pekerjanya sendiri udah bilang berat. Ini ada beberapa catatan yang kita perlu pahami kondisi kita saat ini. Yang pertama, kita belum benar-benar recover dari COVID. Jadi teman-teman pengusaha ini masih banyak yang pingsan, bahkan yang udah tutup gitu, yang untuk bangkit lagi nggak mudah. Pemerintah ngelontorin ke bank, tapi kenyataannya bank juga nggak gelontorin ke kita karena sistem two-tier gitu loh. Jadi kita sendiri ini masih mau bertahan, tiba-tiba tambah lagi gitu. Nah ini kondisinya. Yang kedua, nanti ini bisa jadi juga tadi bumerang lagi. Kalau misalnya kita punya, terutama ya di garment ya, atau di industri keuangan juga banyak tuh perempuannya gitu. Industri keuangan, terus di garment, kemudian kosmetik, kuliner, banyak sekali tuh. Dan sebenarnya pekerja ya itu lebih suka memilih perempuan untuk pekerjaan detail, termasuk di industri keuangan. Karena perempuan lebih detail, lebih teliti. Tapi khawatirnya dengan ada misalnya diterapkan seperti ini akan menutup peluang. Ngitung-ngitung gitu daripada beban kerja, ini bisa jadi karena pengusaha kan hitung-hitungannya at the end sustainability, continuity dari perusahaan. Bukannya dia nggak mau, oke, kalau toh diterapkan pasti akan diikuti. Gitu, pasti kita akan tunduklah dengan peraturan. Tapi kerugiannya nanti di perempuan. Gitu, kenapa? Nanti kalau ada 2 calon atau 10 calon laki dan perempuan, dilihat usia produktif, apalagi baru merit dan sebagainya. Ini akan menjadi persoalan baru lagi. Lebih bagus pilih laki-laki daripada perempuan. Ini bentar lagi baru merit, bentar lagi hamil, melahirkan, 6 bulan kita mesti retrain lagi gitu loh. Ini kacamata pengusaha. Jadi memang walaupun di Jerman sendiri memang di negara-negara maju sudah diterapkan. Tapi mereka menerapkannya tidak sekaligus 6 bulan. Jadi selama 1 tahun boleh diambil per hari gitu loh. Dalam 1 minggu misalnya 1 hari. At the end di total jadi 6 bulan gitu. Dan suami juga bisa gantian. Tapi kita nggak tahu nih kondisi di Indonesia. Sebenarnya idenya sih bagus, cuma momennya, waktunya yang nggak pas. Belum tepat gitu ya. Gitu, belum tepat karena tapi kita tadi ada bantuan itu kan Bu kita Yani, masih susah dipotong gitu loh. tadi jadi 70% 3 bulan kedua. Ya tetap aja orang kita aja masih bertahan. Ini teman-teman masih pada tutup gitu loh. Coba lihat deh di pabrik banyak sekali yang masih tutup yang belum pulih lagi gitu. Pasarnya belum pulih, baru mulai gitu. Terus kita juga belum pulih. Bank aja kan masih belum. Kita juga belum tahu nih apakah restructuring seperti apa? Masih akan langsung lagi atau memang udah selesai nih. Kita udah dikejar-kejar sama bank, pajak naik, tambah lagi beban. Saya nggak kebayang. Aduh listrik naik, semua naik. Ya Allah ya Robbi. Gitu. Saya nggak kebayang jadi Bu Yani Motik juga terbelah juga ya. Di satu sisi perempuan, tapi juga pengusaha. Sebagai perempuan sih senang-senang aja gitu. Kebayangkan anak, cucu yang perempuan. Tapi sebagai pengusaha, kalau perusahaannya hidup terus mau kerja di mana gitu kan. Akhirnya gitu loh. Jadi be realistis lah gitu. Kalau perusahaannya mati maksudnya? Iya perusahaannya mati. Perusahaannya mau mati terus mau kerja di mana? Siapa yang mau ngasih gitu loh. Sambil kita lihat ya ada soal cuti 6 bulan nih sebelum saya ke Ibu Irma dan Bu Retno. Kita lihat dulu. Ya ini ya ada beberapa ya. Itu nilai RUU KIA adopsi aturan negara mapan khawatir pengurangan rekrutmen tenaga kerja wanita. Benar nih kekhawatirannya Ibu Yani Motik tadi ya. Lalu kemudian ada juga RUU KIA diharapkan tak bikin buruh perempuan jadi dipersulit kerja. Ini kan efek ya, efek jika nanti diterapkan. Ada lagi pengusaha minta DPR kaji soal perluasan cuti melahirkan di RUU KIA. Gimana nih Bu Irma? Jadi sebenarnya bagus tapi juga ada side effect-nya nih. Gimana Bu Irma? Sebenarnya kebijakan ini sudah diukur matang-matang atau belum sih sama DPR? Ya saya kira apa yang disampaikan Mbak Mira tadi betul bahwa DPR harus juga mengundang
stakeholder ya, mengundang kawan-kawan dari serikat pekerja untuk ikut bicara. Ya. Karena begini, seperti yang Bu Yani tadi ya. bilang bahwa ini bumerang sebenarnya bagi pekerja perempuan Indonesia. Betul. Saya sih bicaranya lugas aja, karena kalau itu diterapkan di ASN nggak jadi masalah. Kenapa? Yang menggaji mereka itu pemerintah, dan pemerintah tidak boleh berbisnis sama rakyat, toh. Tapi kalau yang kita bicara pengusaha Indonesia di era pandemi hari ini ya, itu bukan cuma bumerang untuk perempuan Indonesia ya, pekerja perempuan Indonesia, tapi pengusaha Indonesia juga jadi bumerang itu, jadi bisa kacau balau ini, ya kan? Ekonomi belum tumbuh, tiba-tiba dihantam lagi nih dengan peraturan yang seperti ini. Nah, kalau situasi Indonesia kan nggak bisa kita bandingkan apple to apple dengan di luar, ya. Di luar, perempuan di luar negeri itu rata-rata itu nggak pernah mau punya anak lebih dari satu, dan jarang juga yang mau hamil gitu ya. Sementara di Indonesia ini kan bisa satu keluarga tuh bisa punya anak 5 gitu toh. Ya, jadi itu juga harus kita harus kita akui gitu. Nah, ini harus juga menjadi menjadi dasar pikiran kawan-kawan di parlemen untuk bisa lebih memahami konteksnya dari sisi perempuan itu dirugikan atau tidak, kemudian pengusaha itu dirugikan atau tidak, itu memang harus duduk bersama dulu, nggak bisa langsung aja. Karena ini bumerang ini bagi pengusaha dan bagi pekerja Indonesia, pekerja perempuan Indonesia itu sendiri akan jadi bumerang. Benar Mbak Irma. Ditambah lagi tadi yang Mbak Irma udah bilang, kita nih punya kecenderungan ada yang 5, 6 dan budaya kita juga kan masih extended family, kita masih ada ibu gitu. Kalau di luar negeri kan memang sudah nuclear family, ayah dan ibu sudah, jadi sehingga perlu ada. Kita masih ada saudara-saudara yang bantu. Yang diperlukan sebenarnya bukan cuti 6 bulannya, tapi fasilitas. Kalau ditentukan fasilitas di pabrik buat nursery, buat menyusui. Kalau misalnya perusahaan suruh kasih tambahan vitamin, itu pasti perusahaan lebih senang, lebih oke, terbuka, nerima gitu untuk kesehatan. Karena di pandemi kita sudah lakukan tambah vitamin dan sebagainya buat pegawai. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Tadi kalau dari Ibu Irma saya ambil sedikit ya. Ini intinya nggak semua sektor pekerjaan bisa memperlakukan atau menerapkan cuti 6 bulan. Tapi setuju ada, tapi tidak semua sektor. Iya, pasti akan terjadi diskriminasi kalau tidak didukung dengan regulasi baru ya, regulasi pendukungnya. Artinya begini, undang-undang ini harus didukung dengan regulasi yang lain yang mengharuskan pengusaha untuk bisa menerima undang-undang ini gitu ya. Nah, ini kan menjadi masalah bagi kawan-kawan pengusaha gitu. Makanya saya bilang tadi DPR, memang ini inisiatif DPR, tapi kan juga pemerintah nanti kan menjadi salah satu bagian yang juga ikut membedah undang-undang ini gitu. Ini yang nanti juga akan difikirkan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju. Kita kaji lebih dalam nanti dengan Bu Retno juga ya, perspektif seperti apa. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.